Sekarang tadinya kan aku di Bank Dunia, tapi udah 1 tahun ini aku keluar. Krisis kalau tadi ini quarter life, aku separuh baya kayaknya mungkin. Jadi ya lebih lagi mau coba bikin berbagai hal, di antaranya itu platform learning how to learn sama critical thinking, sama ya itu tadi podcast Asa dan Galau. Oke, baik. Tinggal di mana Mbak Vivi saat ini? Tinggal Aku di Jakarta Selatan, di tepatnya Pondok Labu. Wah, Pondok Labu. sama Jakarta Selatan. Prilly di Jakarta Selatan, di Tangerang Selatan, Prilly di BSD ya? Saya di Tangerang kotanya, Sir. Di Tangerang Selatan di Bintaro. Mas Dimas di mana posisi? Di BSD Tangerang Selatan. Bisa begitu kita semua orang. Bisa begitu ya? Ini konspirasi selatan judulnya ya. Iya benar, semuanya selatan. Itu Tangerang Kota 1, Kakak Prilly. Oke, silakan mungkin kalau tadi saya nagornya Mbak Vivi, mungkin Mas Dimas mau ngobrol sama Prilly karena saya sama Prilly udah kenal. Nah, sekarang Mas Dimas sama Prilly ngobrol. Kita dengerin. Iya, mumpung kenalan ya, Kakak Prilly, apa kabar? Iya, halo Kak, baik. Makasih udah diajak hari ini. Iya, nih alhamdulillah teman-teman Terang Jakarta juga lagi nyimak. Kalau tadi ngomongin quarter life crisis, kita juga kebetulan kalau WFH ini separuh lemah krisis ya. Makan terus. Kakak Prilly lagi sibuk apa sekarang? Sekarang benar-benar work from home, jadinya ngatur bisnisnya secara online, berusaha untuk adapt to this new normal ya, Kak. Jadinya apapun kegiatannya benar-benar gimana caranya kita bisa kerjain di rumah. Ada beberapa tawaran kerjaan keluar, tapi juga jadi masih takut untuk keluar rumah. Jadi masih di rumah aja dan lagi ujian sebenarnya sekarang. Jadi ujian apa nih? Ujian tengah semester, aku UTS. Masih semester 6. Wah, Masya Allah. Ini sebenarnya, tapi kalau lagi ngomongin quarter life crisis, ini kayaknya Kakak Prilly nggak ngalamin nih. Nggak ngalamin karena udah kerja dari umur 13 tahun. Waduh. Jadi tidak mengalami transisi kaget tiba-tiba udah jadi, tiba-tiba udah 20 tahun gitu. Karena udah ngerasain tanggung jawab anak umur 20 di saat umur belasan. Jadi pas umur 20-an udah mulai ya terbiasa aja dengan tanggung jawab itu. Ini sedang menunggu ada pangeran berkuda yang nyamper. Nah. Oh gitu. Mungkin krisisnya gitu kali ya. Mungkin tadi podcastnya Mbak Vivi tentang galau tuh nyambung kali ya Mbak. Masalah pangeran berkuda itu tuh tadi masalah. Oke, mungkin Bismillah ya, izin saya mulai Mas Dimas, Prilly dan Mbak Vivi, sambil menunggu teman-teman yang hadir, mungkin ada beberapa yang bilang tadi abis asar mau langsung gabung. Karena kebetulan kalau kita bicara tren webinar seperti ini beda kayak mungkin hampir 3 minggu lalu ya ketika kita bikin acara seperti ini tuh banyak yang hadir. Kenapa? Karena ketika itu belum banyak orang bikin, tapi sekarang semua mulai dari organisasi, instansi pemerintah, individu semuanya bikin live Instagram, bikin live Zoom, bikin live Google Meet. Jadi itu ibaratnya kue tuh kepecah-pecah gitu. Nah, tapi kita atas nama saya pribadi, Rumah Millennials, Mas Dimas mewakili Terang Jakarta, Mbak Vivi dan Prilly mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir bergabung pada diskusi kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam dari kami semua di sini, kolaborasi diskusi antara Rumah Millennials, Terang Jakarta, dan Limitless.co. Di sini kalau boleh, saya mau negor, ada Pak Haji, Mas Haji Rene Suhardono, boleh nggak muncul sejenak untuk menyapa kita semua? Kita kangen sama janggutnya, pengen tahu sudah sampai mana panjangnya janggutnya nih. Mas Rene, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul dong videonya, jangan malu-malu gitu lah. Oh, malu-malu gitu. Gimana caranya? Kagak bisa gue. Dibanting dulu. Assalamualaikum. Nah, biasanya muncul. Nah, mana? Waalaikumsalam. Mas Rene. Kok hilang Mas Rene? Kameranya apakah nyala? Oke, mungkin nanti bisa gabung. Baik, Mbak. Ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Aduh. Kok malah sekarang boleh di-unmute nggak? Di-unmute. Diputar, dijilat, terus Maaf, masih anak kolonial, jadi gaptek. Salam kenal Prilly. Apa kabar Mbak Vivi?
Alhamdulillah. Adikku di Adista, Masya Allah, senengnya. Um, Mulai aja, nggak usah. Enggak dok, ini kita harus perkenalan dulu. Jadi teman-teman Prilly dan Mbak Vivi bahwa inisiatif diskusi kita hari ini adalah inisiatif dari awalnya ngobrol-ngobrol sama Mas Rene, lalu nyambung sama kawan-kawan di Terang Jakarta. Kita pengen bikin diskusi yang memang Ramadan ini bisa mendapat banyak berkah dari ilmu-ilmu yang bersifat pengalaman dan bagaimana Islam dipandang sebagai suatu bukan Islam, Ramadan suatu momentum yang universal, bukan hanya untuk umat Islam. Jadi bagaimana nilai-nilai kebaikan itu kita bisa pelajari bersama dari berbagai macam perspektif. Besok kita akan ngobrol sama Habib Anis sama Panji Pragiwakso. Hari ini kita ngobrol sama Prilly dan Mbak Vivi. Jadi kita pengen dapat banyak perspektif bagaimana kita merayakan Ramadan dengan banyak kebaikan yang ada di sekitar kita. Prilly dan Mbak Vivi, mungkin terutama Prilly, Pak Rene, Mas Rene ini beliau adalah saat ini komisaris Ancol. Jadi kalau acara-acara hingar-bingar Ancol itu udah nggak pernah diadain nih, salahin Bapak ini ya. Jadi Bapak ini yang larang, itu nggak boleh lagi sekarang. Masya Allah. Nah mungkin Mas Rene bisa say hi sama Prilly dan Mbak Vivi untuk memulai kita diskusi sore hari ini. Silakan. Masya Allah, makasih banget kalau dikasih kesempatan buat ngobrol, tapi nggak mau ambil lama-lama. Ya. Intinya kita semua harus jadi brosurnya Islam. Dan Islam itu yang paling efektif munculnya sebagai konteks. Ya kan? Nggak akan ada yang ngerti perbuatan baik apa sebelum ada yang berbuat baik ke dia. Jadi hari ini idea you to you itu karena ngobrol sama adikku yang gagah ini, ya, yang udah om-om sekarang, namanya Taufan. Dia bilang, gimana ya Mas kita bikin ini? Ya udah, kita sekalian bikin yang sifatnya lebih universal, lebih terbuka. Jadi anyone, bahkan non-muslim sangat terbuka untuk bergabung di sini. Karena yang kita akan bahas adalah perkara-perkara yang sifatnya terbuka gitu. Obrolannya itu bisa melibatkan hal-hal yang relatable dengan siapa aja. Hopefully dengan kedatangan Prilly yang menurut Sahibul Hikayatnya katanya muridnya Sir Taufan ya. Dan followernya katanya lebih banyak dari penduduk DKI, betul itu ya, Masya Allah. Kok bisa begitu ya? Gimana ceritanya ya? Aku kata anakku aja, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, minta tolong ya Prilly, kalau Mbak Vivi, I've known her for a while. Waktu kami saya dan istri melalui bahasanya prahara rumah tangga. Salah satu yang paling membantu adalah membaca bukunya Mbak Vivi waktu lagi naik haji waktu itu. Dan itu jadi teman di Arafah, Mbak. Terima kasih sudah menuliskan buku yang indah sekali menuliskannya. Kerasa banget karena menulisnya dari hati. Kalau Taufan, Adista, dan Prilly belum baca bukunya, I really recommend you to read it. Do I have it here? Sebentar. I think I do. Oh, ternyata lagi di kamar dari tadi. Tahuan ya? Nggak ada Bu. Tapi ada sih bukunya. Nanti highly recommended. Ya, kasih udah mau baca. It makes my day dengar cerita seperti yang dikatakan Rene tadi. Bahwa ada yang mau baca buku itu. Buku itu bukan untuk dibaca, tapi kayak ngajakin kita ngobrol sih Mbak. Dan buat saya itu yang menginspirasi. Kemudian buku inilah Jalan Hijrahku itu muncul. Gitu. So thank you for sama-sama. Providing the book. Ya kalau Dista udah kayak, aduh nggak tahu ya, toyor-toyoran atau gimana ya si anak bandel satu ini, tapi solih. Gitu. Dan pejuang dakwah yang dahsyat banget ya adikku satu. Wah, amin. Kangen sama kamu. Ya baik-baik ya. Thank you, Mas. Terima kasih. Lanjut. Siap. Jangan lupa besok ya. Sama Habib bin Anis dan Panji. Iya, dan sama Mas Rene pastinya. Thank you. Jangan live dulu, monitor lah. Jangan live. Nggak live kan? Enggak. Tapi gue matikan aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Rene, Mbak Vivi, Mas Dimas, dan Prilly untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Saya sudah siapkan satu slide pengantar untuk ngobrol-ngobrol. Sebelumnya, setelah habis itu saya mau ngobrol sama teman-teman semua. Mungkin mohon izin Mas Reza, kalau boleh saya diizinkan untuk share screen, karena di sini yang jadi panelisnya atau jadi host utamanya teman-teman dari TJ. Kalau saya diizinkan, boleh tidak saya untuk share screen dari sini?
Halo Mas Reza, teman-teman TJ, boleh kalau boleh. Oke, terima kasih. Ya, baik. Thank you, Mas. Ya, baik. Jadi diskusi kita hari ini judulnya adalah Stop Worrying About Quarter Life Crisis, Please Hear Why. Ini adalah topik yang lifetime topik, bisa dibicarakan sama banyak layer umur ya. Kalau misalnya tadi Mbak Vivi bilang bahwa udah setengahnya itu masih kadang-kadang ngalamin galau, apalagi ketika kita ngelihat digital media, social media itu bikin kita galau bahwa kehidupan orang tuh kayaknya selalu lebih indah, lebih baik dari kita semua. Jadi kita compare, lalu ada perasaan yang namanya depresi, inferior dan lain-lain. Jadi membawa kita tuh nggak bersyukur. Nah ini yang perlu kita bahas pada sore hari ini, bagaimana mengconvert yang rasa kegudahan, rasa galau itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi energi yang lebih baik. Untuk pembicara pertama atau mungkin narasumber yang kita undang pada sore hari ini, alhamdulillah, assalamualaikum sekali lagi untuk Mbak Vivi Alatas. Kalau dibaca, Waalaikumsalam. Semoga Mbak Vivi sehat, puasanya lancar, dan kita semua bisa ambil hikmah dari semua kejadian ini. Amin. Nah, beliau adalah CEO dari Asa Kreativita yang merupakan perusahaan konsultan bidang data dan analisa ekonometrika. Beliau pernah bekerja sebagai ekonom kepala dan pimpinan tim kemiskinan di kantor Bank Dunia Jakarta. Dan yang tadi mungkin ini kalau nggak salah berarti bukunya ini ya tadi ya Mbak Vivi ya yang disebut sama Mas Rene ya. Iya. Oke. Iya. Beliau menuliskan buku yang is a mind changing, is a heart changing. Judulnya adalah Izinkan Aku Berbagi Harapan. Beliau juga akhirnya mengganti judulnya menjadi Asa dan Galau. Makanya cocok juga, ini sudah dibagikan dalam podcast dan baru diluncurkan minggu lalu. Nanti kita bisa sama-sama dengerin. Nah, ini sedikit tentang quarter life crisis, Mas Dimas, Prilly, dan Mbak Vivi, bahwa memang sudah banyak dibicarakan tentang apa sih quarter life crisis. Kalau di sini dilihat dari yang namanya definisi, quarter life crisis adalah periode saat seseorang berusia 20-an mengalami insecurity, ketidaknyamanan ya, keraguan akan diri sendiri, kecemasan, kehilangan motivasi, dan kebingungan sehubungan dengan masa depannya. Dan saya rasa ini dihadapi sama banyak anak muda sekarang. Dan di sini menurut sumber, hal-hal utama yang menjadi sumber kegalauan mereka, yang pertama, situasi keuangan ternyata ngaruh. Kedua, tekanan untuk nikah dan punya anak below 30. Lalu karir, ya, belum lagi sekarang tuntutan netizen, tuntutan haters dan sebagainya. Jadi tambah stres lah kita hidup di era sekarang. So jadi kalau ngomongin secara seriusnya, ini adalah krisis emosi pada usia 20-an. Ya, perasaan kesepian, ragu pada diri sendiri, takut untuk gagal dan lain-lain. Seperti yang tadi saya sempat bahas. Nah, tanda-tanda quarter life crisis, cemas dengan pilihan hidup, menyadari kualitas lebih penting daripada kuantitas, sering nggak pede, terus nanyain, aduh, gue tuh kayaknya, hidup gue gini-gini aja, udah sukses, tapi ketika kita compare sama kesuksesan orang lain, kok kayaknya dia lebih happy, lebih banyak temannya, terus kita comparing ya, jadi sebenarnya gue tuh mau ngapain sih, gitu. Dan makna sukses itu menjadi demikian abstrak, ya, sehingga bikin orang tuh kadang-kadang bingung dan depresi. Keempat, itu mulai membentuk komitmen, ya, itu tanda-tanda kalau kita udah bikin komitmen, berarti kita udah sadar kita harus menentukan pilihan terhadap hidup kita. Topik-topik berat yang bikin kita gelisah, dan yang selanjutnya kita merasa nggak ada yang kasih kita jawaban atas semua kegelisahan. Soal hal-halnya banyak banget, soal kelulusan pendidikan, tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang pernikahan gitu. Dan kalau misalkan ini urutan pertumbuhan dalam Islam, sebenarnya saya ambil bahwa sebenarnya usia 12-15 itu fase buluh ya, atau balik hukum syariah, dan ini harusnya anak itu harus tahu tujuan hidupnya dari usia 12-15 tahun. Ini menurut Islam. Ya, tapi nyatanya banyak dari kita usia 35 pun kadang-kadang masih nggak tahu mau ngapain, ya, bingung menentukan pilihan hidup, ya, dan bahkan mungkin masih melekat dengan orang tua, tidak mandiri, apa-apa harus jadi spoon-feed generation, apa-apa tuh harus disuapin. Nah, di mana kalau menurut urutan pertumbuhan dalam Islam, 16-30 itu harusnya sudah jadi mampu menjadi pemimpin, bahkan mengemban amanah besar umat. Misalkan, Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang, Zubair bin Awam 15 tahun, ya, Zaid bin Zabit 13 tahun menjadi sekretaris Rasulullah,
Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun menjadi pemanah ulung, hingga Al-Fatih 20 tahun membebaskan Konstantinopel. Pertanyaannya, kita 25 tahun, 27 tahun, 28 tahun, kita sudah berbuat apa? Sudah ngapain? Nah, itu adalah kuncian diskusi saya pada kita semua pada sore hari ini. Makanya saya mau ngobrol dulu. Nih, kita sekarang buka lagi kameranya, teman-teman. Mungkin dengan Mbak Vivi Alatas dulu, Mbak. Mungkin kalau bicara buku ya, apa sih yang dimaksud dengan Asa dan Galau, dan kenapa Mas Rene itu sampai sebegitunya gitu? Aduh, menjadi teman ngobrol ya, bahkan buku itu berbicara. What makes you create that book? Apa yang bikin Mbak Vivi itu bikin buku itu gitu? Silakan, Mbak Vivi. Ya, sorry sebentar. Bisa dibilang Asa dan Galau ini kan hidup nih cuma satu kali ya. Dan nggak bisa diulang kembali. Ini tuh berarti waktu adalah aset utama yang kita miliki. Pertanyaan saya, pertanyaan semua orang, mungkin gimana caranya adalah agar kita ini nggak rugi. Kegalauan yang paling utama adalah kalau nanti film kehidupan saya diputarkan di depan mata, berapa banyak adegan dari masa putarnya yang ingin saya rubah, kalau saja saya bisa. Termasukkah saya dalam golongan orang-orang yang merugi? Apa saya telah dan sedang menyia-nyiakan masa? Jadi di tahun 2011 itu saya menuliskan buku Izinkan Aku Berbagi Harapan, lebih bicara dengan diri sendiri. Atau kalau bahasa Jawanya ngomyang. Yang kemudian baru selesai saya revisi dan dirubah menjadi Asa dan Galau. Sudah lama sebenarnya, hampir bisa dibilang berusaha menyelesaikan revisi tersebut, tapi kok ada rasa enggan mau menerbitkannya. Kemudian di tengah badai ini saya pikir lebih baik saya bagikan saja tulisan tadi melalui podcast, melalui webinar seperti ini. Harapannya ini bagian dari watawasa, saling berbagi, seperti amanah wal asri. Kita menyelusuri peran dalam berbagai peranan dalam hidup. Dan setiap peranan ini ada asa dan galaunya. Kalau ditanya apa yang paling diinginkan untuk dicapai dalam hidup, kebanyakan orang akan menjawab bahagia. Tapi bahagia itu apa? Apakah sekedar tawaria atau kepemilikan hal-hal yang diinginkan? Kok kayaknya bukan. Kita semua di dalam peranan-peranan hidup kita punya berbagai macam asa dan galau. Misalnya contohnya sang anak berharap akan kasih sayang dan perhatian orang tua, dan ada rasa galau, apakah dia mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Itu kegalauan saya yang utama sekarang ini. Sang pelajar berharap menemukan gairah belajar dan ada galau, apakah dia bisa berhasil menuntut ilmu, dan akankah bermanfaat nantinya. Mau jadi apa? Ini bermanfaat nggak sih? Sang pekerja berharap mendapatkan pekerjaan yang menyalangkan semangat di dada, dan ada galau, bisakah dia mendapatkannya? Atau beranikah dia keluar dari zona kenyamanan untuk meraihnya, pada saat sekarang berada di zona yang lain misalnya. Sang istri atau suami berharap akan kasih sayang yang menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Namun ada galau, bisakah dia memelihara dan menjaganya. Dan ada banyak kegalauan-kegalauan yang lain yang mungkin juga kita miliki. Orang tua misalnya berharap kebahagiaan anaknya dan ada kecemasan. Bisakah dia mendidiknya dengan baik? Sebagai umat Nabi Muhammad, kita berharap bertemu dengannya dan meraih cintanya. Dan ada kecemasan, bisakah kita mengikuti akhlaknya yang begitu mulia? Berani-beraninya saya mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi kok akhlaknya masih segitu jauh dari dia. Sang makhluk berharap akan ridho dari sang Khalik dan cemas. Sudahkah dia menyiapkan diri untuk pertemuan paripurna dengannya? Sudahkah waktu yang kita miliki ini digunakan untuk menyiapkan diri menggapai asa yang utama? Jadi, ini seperti tadi yang saya bilang, lebih ke sebuah perbincangan diri sendiri. Sebagian saya tulis lebih dari 10 tahun yang lalu dalam perantauan jauh dari keluarga. Saya ingin berbagi harapan dan kegalauan ini yang mungkin saya pikir tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh banyak orang. Itu tadi, Mas Taufan. Oke, baik Mbak Vivi. Terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin Mas Dimas mau ngobrol sama Prilly, silahkan. Gantian. Gitu lucu ya. Selang-seling ya. Masya Allah tadi sama saya.
Bosan nih Prilly sama saya kayaknya nih. Bosan ya, udah ketemu sering ya. Tadi kalau mendengar tuturnya Mbak Vivi itu luar biasa. Saya baru sadar bahwa tadi Mas Rene bicara bahwa seperti bicara langsung dengan seperti Mbak Vivi berkata sesuatu gitu kepada Mas Rene, karena memang semua orang kan mengalami hal tersebut. Maksudnya jadi orang tuh nggak pernah puas, naik terus. Makanya tadi pertanyaan saya ke Kakak Prilly itu satu. Ini Kakak Prilly kalau dilihat nih dari Instagram yang luar biasa followersnya tersebut, kayaknya nggak kelihatan punya nih krisis seperti itu. Terus tadi kan Kakak Prilly menyebutkan bahwa dari umur 13-nya sudah bekerja gitu ya. Tetapi setelah dikemukakan oleh Mbak Vivi tadi satu persatu, Masya Allah, ternyata kegalauan ini nggak stop di situ. Nah, maksudnya pasti di tingkatnya Kakak Prilly sendiri sekarang punya sesuatu yang sedang yang sedang diupayakan untuk jadi achievement barunya. Karena kan biasanya achievement itu kita perbaharui terus gitu. Mas Tovan juga udah pasti punya, Mbak Vivi juga udah pasti punya achievement yang luar biasa. Nah, pertanyaan pertamanya nih buat Kakak Prilly. Kira-kira setelah semua pencapaian sudah dilakukan dari umur 13 itu, sekarang tuh punya achievement barunya tuh apa? Apakah achievement barunya ini menimbulkan krisis di dalam Mbak Prilly sendiri atau gimana? Punya cerita nggak? Sebenarnya kalau ngomongin ini pasti bakalan panjang banget ya, kalau misalnya aku breakdown gitu. Jadi memang alhamdulillah kan aku dididik juga secara Islam gitu, di mana dari kecil papaku sudah menanyakan apa yang mau aku achieve dalam hidup gitu. Dan setiap keputusan yang aku ambil, itu pasti papa akan tanya ulang terus. Seperti misalnya aku mau memutuskan kuliah, itu ditanya ulang, kenapa mau kuliah? Apakah hanya ingin validasi dari society, karena di Indonesia sepertinya kalau aktor atau artis tidak ada background pendidikan itu dipandang lebih rendah, atau memang benar-benar mau menuntut ilmunya, apakah dibutuhkan atau apa. Nah, akhirnya aku bertanya kembali, apa sih tujuan hidup aku? Kenapa aku melakukan semuanya? Kenapa aku memulai ini dari usia muda? Sehingga krisis yang aku dapatkan adalah I don't know my happiness anymore. Wow. Karena cenderung yang aku lakukan dari kecil itu karena sudah terbiasa dididik untuk mandiri. Kayak dari SD itu aku udah jualan stiker. Dari SD aku udah jualan stiker, udah jualan kertas file, terus dari umur 13 tahun udah mulai kerja, sampai sekarang kerja, pendidikan juga, bisnis apapun, rugi, untung, dicoba semuanya. Sampai akhirnya aku pernah di satu titik, aku ngelihat ke diri aku sendiri, terus aku nangis tanpa sebab. Terus aku bertanya sama diri aku sendiri, apa kebahagiaan yang aku cari gitu. Karena aku pernah merasa kalau aku itu hidup untuk orang lain gitu, di mana aku di dunia entertainment, dan aku berkarir misalnya ngambil film yang ceritanya seperti ini. Oh iya, karena fans aku suka kalau aku main film yang seperti itu. Terus oke, aku pendidikan, selain aku memang membutuhkan ilmunya untuk hidup aku, tapi juga karena aku ingin membanggakan orang tua aku dan menunjukkan kalau aku bisa lanjut pendidikan walaupun aku sedang bekerja. Ingin bisnis, ingin itu, ingin ini. Sampai akhirnya aku merasa, kenapa aku hidup untuk orang, tapi aku kayak tidak merasa aku hidup untuk diri aku sendiri. Sampai krisis yang aku lalui adalah, what is my happiness? Apa kebahagiaan aku? Yang sebenarnya sampai sekarang aku juga masih belum menemukan jawabannya. Karena kalau misalnya ditanya mau nikah umur berapa, mau laki-laki yang seperti apa, itu aku nggak tahu. Kayak maybe aku akan nikah umur 30, tapi juga nggak tahu kenapa aku mau nikah umur 30, karena I think I'm not ready for that chapter gitu. Terus kenapa kamu kerja terus tiap hari? I don't know, because I like to work, tapi nggak tahu gitu. Apakah ini membuat aku happy? Kalau misalnya iya, kenapa kadang aku suka ngerasa kesepian? Kenapa aku suka ngerasa kayak sendirian? Mungkin itu krisis yang aku alami karena mungkin aku sudah memikul tanggung jawab yang dipikul sama anak-anak 20 di saat aku belasan tahun gitu. Aku udah memikul tanggung jawab itu, dan sampai akhirnya aku udah mempunyai achievement yang mungkin teman-teman aku belum achieve, tapi aku masih ngerasa kayak I think it's not enough because I don't feel happy dan aku nggak ngerasa penuh gitu secara keseluruhan gitu. Entah apa kekurangan yang masih aku rasakan gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa apakah aku hidup
hanya untuk memenuhi keinginan orang lain, untuk mendapatkan validasi yang dari kecil aku tidak dapat, karena aku juga punya background childhood yang banyak orang yang gak mau temenin aku, terus juga banyak orang yang meragukan aku dari aku start karir karena kekurangan fisik dan orang meragukan kemampuan aku segala macam. Jadinya cenderung aku melakukan sesuatu itu apakah untuk validasi orang atau because I like it, because I like to work like this gitu. Itu sebenarnya krisis yang sedang aku alami sekarang. Makanya pas disuruh sharing kayak gini, aku pun belum bisa menjawab gitu. How untuk nggak worry sama hal-hal seperti ini gitu, dan apa sebenarnya tujuan yang aku cari dengan achievement yang udah aku capai sekarang, yang mungkin bagi perspektif orang itu udah more than enough gitu. Bahkan dari orang tua aku aja, orang tua aku yang kayak, you're enough, I think now it's time for you to slow down. Kadang orang tua aku suka kayak gitu. Tapi di dalam diri aku itu seperti terus ingin menggebu-gebu melakukan sesuatu hal yang baru, tanpa aku tahu apakah ini akan membuat aku happy ke depannya. Terus kalau misalnya ngomongin pernikahan, banyak teman-teman aku yang udah nikah, terus aku belum melihat pernikahan itu sebagai sumber yang akan membuat aku happy nantinya gitu. Jadi masih galau kayak, I don't think I should get married. Bahkan ini lebih parahnya lagi, ini mungkin pertama kali aku share, aku itu udah punya rencana hidup, di mana di dalam rencana hidup aku tidak melihat aku share hidup aku dengan orang lain. Jadi aku udah punya rencana hidup, sampai aku tua aku mau kayak gimana, tapi anehnya di dalam rencana hidup itu aku tidak ada sosok suami dan tidak ada sosok anak di dalamnya. Jadi benar-benar aku merencanakan hidup aku jikalau aku akan melanjutkan hidup aku sendirian gitu. Dan aku rasa itu adalah hal yang tidak normal, sampai akhirnya aku share ke orang lain, is it normal to have a plan for your life tapi sendiri, you don't see you can share your life to anyone gitu. Sampai akhirnya aku mencoba ngomong sama temen aku, oh ya mungkin karena lo udah bekerja terus, atau mungkin dengan pengalaman menjalin hubungan sama orang tapi gagal, akhirnya jadinya aku mencari jalan keluar. Kalau misalnya kayak gini terus, I need to survive by my own gitu. Sampai akhirnya aku punya rencana hidup sampai tua sendirian gitu. And I don't think it's normal, but I think it's normal for me gitu. Tapi untuk sebagian orang dan untuk orang tua aku, mereka udah yang kayak istighfar terus gitu kalau misalnya ngelihat aku cerita, "Pah, aku kok kayak pengen hidup sendiri ya, kayak aku nggak apa-apa deh kayaknya kalau aku nggak nikah gitu." Jadi mama sama papa jangan kepikiran kalau aku sampai sekarang nggak pernah kepikiran nikah, dan nggak apa-apa kalau misalnya Raja, adik aku, pengen ngelangkahin aku, karena aku belum ada tujuan ke sana. Nah, mereka udah istighfar, ya ampun kenapa kau punya pemikiran seperti itu, gitu segala macam. Tapi aku udah ancang-ancang seperti itu gitu ke orang tua aku gitu. Ya, aku rasa kalau misalnya memang hidup tidak bisa seperti apa yang aku inginkan dan aku belum menemukan jawaban, what is happiness for me, I'm just gonna live by my own gitu. Wow. And I already have a plan for that. I think that's crisis yang aku hadapi sekarang. Oke, ini Kakak Tovan, terima kasih loh. Saya jadi punya ibroh yang luar biasa banget, karena ini bulan Ramadan kan bulannya berkah ya Kakak Prilly ya. Ini terima kasih untuk berbaginya seperti ini, karena betul tadi yang disebutkan, untuk sebagian orang kehidupan Kakak Prilly itu luar biasa. Benar-benar apa ya, buat kami yang sedikit di sini lagi memperhatikan, kita lagi mengambil banyak banget ilmu. Tapi sebelum kita nanya lagi ke Mbak Vivi, ini kita coba mengulik sedikit tiny bites aja dari Kakak Prilly. Kalau ngomongin kebahagiaan tadi nih ya, itu kan tadi big picture dari perjalanan hidupnya Kakak Prilly dan krisis yang sedang dihadapi. Tapi kalau ngomongin tadi kebahagiaan, kira-kira Kakak Prilly punya nggak kebahagiaan kecil yang memang nggak sih, gue tuh gini doang tuh bahagia deh. Kalau misalnya menurut gue pribadi nih, gue itu bisa ngobrol sama istri tanpa diganggu anak-anak gue, itu kebahagiaan yang luar biasa. Kira-kira kalau Kakak Prilly punya nggak buat dibagi gitu? Tiny bites aja, makan seblak kek misalnya. Ini untuk bahasan ke depannya nih. Sebenarnya kebahagiaan aku tuh bisa ngobrol sama orang yang aku percaya, sama teman dekat aku, itu udah bahagia banget sih. Cuma memang karena pengalaman hidup aku lagi, aku memang punya trust issue sama orang lain. Karena kehidupan aku yang sangat luar biasa, pengalaman yang sudah aku alami di usia muda, jadinya aku punya trust issue, sehingga di saat aku berbicara sama orang, aku juga membangun benteng untuk diri aku sendiri gitu. Sehingga aku yang kayak,
oke, aku bahagia nih ngobrol sama dia, tapi is it right to do? Kayak is it the right thing to do ngobrol sama dia? Berbahaya gak ya ngobrol sama dia? Apakah dia akan berbicara hal lain di belakang? Apakah jadi ketakutan-ketakutan seperti itu yang akhirnya membuat aku menutup diri untuk orang lain. Padahal berbicara sama orang yang aku percaya, yang aku sayangi itu merupakan kebahagiaan untuk aku. Cuma sometimes ketakutan-ketakutan itu, trust issue itu, trauma-trauma itu suka muncul dengan sendirinya gitu dan tidak direncanakan juga. Akhirnya membuat aku berpikir ulang kembali, menimbang ulang kembali gitu. Sampai akhirnya karena terlalu banyak menimbang, ya udah deh sendiri juga happy kok gitu. Itu yang sebenarnya membuat aku terbentuk menjadi orang yang mungkin untuk sebagian orang yang kenal dekat sama aku, I'm a very complicated person. Sampai teman aku bilang, gila, lo tuh kayak paradoks gitu, kayak paradoks dan kayak labirin gitu kenal sama lo. Susah gitu untuk cari celahnya di mana, pemikiran lo yang paradoks, sometimes you think this way but you do this way. Jadi it's so hard to understand you gitu. Makanya kata teman aku, yang bisa understand you completely itu memang orang-orang yang udah kenal bertahun-tahun lamanya gitu. Kalau misalnya baru kenal, PDKT atau apa, itu pasti cuma layer paling luar gitu. Cuma artifaknya doang yang dikenal gitu. Sebenarnya the way you think is very complicated. Mungkin lagi karena aku kerja dari kecil dan udah memikul tanggung jawab orang dewasa dari kecil, jadi pemikiran aku tuh kadang suka kemana-mana gitu. Mungkin orang nggak kepikiran itu, aku udah kepikiran gitu. So boys beware ya. Kalian tidak cukup membawa kuda yang tinggi dan alat yang baik untuk meruntuhkan tembok seorang Kakak Prilly. Berarti kalau untuk insecure ngobrol sama orang, Kakak Prilly akan aneh melihat waktu itu saya sama Mas Rene Suhardono pertemuan kedua sudah nangis-nangisan sambil pegangan tangan. Mungkin agak aneh. Kakak Taufan. Nah, itu kayaknya itu kayaknya nggak bisa relate sama aku karena nggak bisa relate ya. Bener-bener orang ketemu aku mungkin baru setahun kenal, they don't know me 100%, maybe they only know me 10% gitu. Wow. Oke, Mas Rene kayaknya kita murai banget Mas Rene ya. Pertemuan kedua udah nangis-nangisan sambil pegangan tangan. Aduh. Kayaknya mesti yang kenal 5 tahun ke atas gitu baru bisa ngelihat aku nangis karena masalah aku gitu. It is so hard for me to open. I don't know. Tapi ya itu juga krisis yang aku alami sekarang gitu. Jadinya agak susah membuka diri. Di saat teman-teman aku sepertinya udah menemukan kebahagiaannya, udah punya keluarga, udah punya anak, aku yang kayak I don't see that as my purpose gitu. Belum ke situ gitu. Ini kayaknya kalau bola nih Kak Taufan kita smash langsungnya ke Mbak Vivi nih. Ya, betul banget. Ya, ini nyambung ke Mbak Vivi. Kalau misalkan izin ngutip dari Al-Imran ayat 200 ya kan, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Jadi sebenarnya Prilly ini sedang berjuang di jalannya ya, tetap sabar. Beruntung itu berarti ketika menemukan satu ceruk happiness, entah itu konteksnya jodoh atau apapun. Jadi buat saya nggak ada yang salah dengan apa yang Prilly lakukan sekarang untuk terus berikhtiar, karena akan ketemu dengan jalannya nanti. Nah, Mbak Vivi, kalau ngomongin apa yang disampaikan Prilly tadi, kalau menurut Mbak Vivi melihat keputusan Prilly yang hingga akhirnya punya keputusan mau hidup sendiri, itu apakah bentuk kegalauan atau bentuk krisis atau it's something normal yang dimana perempuan dewasa itu ngambil keputusan seperti itu gitu. Nah mungkin Mbak Vivi yang sudah melewati banyak sekali pengalaman hidup bisa kasih pandangan apa yang menjadi perspektif Prilly yang tadi disampaikan. Silakan Mbak Vivi. Ya. Ini kaitannya tadi Prilly atau siapapun kita, itu memang yang tadi ingin mencapai kebahagiaan dan mungkin kembali ke definisi bahagia itu apa. Yeah. Bisa jadi setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Mungkin yang tadi ada tuntutan dari orang tua bahagia itu artinya menikah nantinya dan sebagainya, bahagia itu punya anak dan sebagainya. Saya dulu pun juga berpikir kebahagiaan itu adalah, ataupun sukses itu dicapai dengan mencapai target-target dan tonggak-tonggak yang kita tetapkan dalam tangga-tangga kehidupan. Sepanjang kehidupan kita menciptakan tonggak-tonggak yang kita anggap mendefinisikan kebahagiaan. Mungkin pada umur-umur belia 11 tahun, 12 tahun, bahagia itu misalnya diterima di sekolah yang top.
atau nantinya diterima masuk universitas ternama, atau sesudah lulus masuk perusahaan terkenal, atau berhasil bikin wira swasta, bikin terkenal dan sebagainya, punya follower banyak. Atau kalau pekerja misalnya mendapatkan promosi, gajinya naik, dan umur 20-an biasanya dikaitkan dengan berhasil bertemu pasangan pujaan hati dan puncak kebahagiaan pada saat dia melamar. Kemudian sesudah itu bahagia didefinisikan kalau saja kita punya anak, dan berbagai macam kalau saja dan jika. Saya menyadari saya keliru. Memang pada saat kita berhasil meraih apa yang diharapkan atau kita berada di terdepan dalam suatu pacuan, ada saat-saat elating moment. Tapi itu sesudah itu hampir tidak berbekas. Tentu saja saya masih terkenang saat-saat dilamar. Tetapi jika kebahagiaan hanya mungkin terjadi pada saat tonggak-tonggak tadi diraih, maka kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat kita berharapkan berlangsung lama, tetapi hanya sekedar sekumpulan saat-saat saja. Tahun lalu saya ambil course di Coursera, judulnya Happiness, yang diajarkan oleh Raj Raghunathan, itu profesor dari University of Texas McCombs School of Business, sangat menarik. Yang paling menarik menurut Raj, definisi happiness yang paling tepat itu adalah harmony and abundance. Harmony itu didefinisikan sebagai perasaan yang dirasakan pada saat kita tidak ingin berada di tempat lain. Jadi ada apa yang katanya qanaah, kaya hati, merasa tidak ingin melakukan pekerjaan lain atau tidak ingin mencapai kalau saja yang tadi saya sebutkan. Sedangkan abundance ini didefinisikan sebagai perasaan bahwa dia memiliki cukup atau lebih dari cukup apapun yang diinginkan dalam hidup. Nggak ada yang masih galau tentang aduh kalau saja aku punya ini, kalau saja aku punya itu. Nah, menurut Raj dan juga penelitian yang dilakukan oleh Michael Drumben, definisi kebahagiaan yang seperti ini, yang harmony dan abundance ini, yang tidak akan sirna begitu saja. Dan ini ada kaitannya kalau kembali ke Islam, itu adalah apa yang disebut dengan definisi nafsul mutmainnah. Di buku saya menuliskan ada satu rangkaian ayat di akhir surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bagi saya ini adalah the ultimate love letter. Panggilan surat cinta dari Yang Maha, yang saya pikir kebahagiaan sejati itu didapatnya kalau kita bisa meraih nafsul mutmainnah ini. Dan ini membuat saya galau lagi. Bagaimana mungkin saya bisa meraih nafsul mutmainnah? Lawang saya ini kemurungstung. Artinya kalau mau ngapa-ngapain ini terlalu semangat 45. Yang sama sekali tidak kalem. Teman-teman, keluarga tahu banget kalau saya udah maunya apapun akan saya berusaha untuk lakukan. Bagaimana mungkin saya ini termasuk golongan orang-orang yang berjiwa tenang, nafsul mutmainnah. Itu galau saya, galau dari 10 tahun yang lalu, sedikit ada jawaban tapi tidak sirna juga. Kira-kira sebelum saya pergi haji sekitar tahun 99, waktu itu dari Princeton, dari Amerika, saya telepon berbagai macam keluarga, minta doa, minta restu, minta nasihat. Salah satunya saya telepon paman saya yang tinggal di Bandung, Ami Ahmad saya panggil dia. Dipesankan satu, bawa semua air mata, akui semua dosa. Minta dianugerahkan jiwa yang tenang, yang yakin dengan pertemuan dengannya, puas dengan segala pemberiannya, dan ridho dengan segala takdirnya. Dan ini sama dengan yang ditekankan Raj Raghunathan. Jadi berarti menggapai nafsul mutmainnah bukan hanya akan memberikan kebahagiaan di akhirat, tetapi juga mendapatkan panggilan cinta darinya, tapi juga kebahagiaan di dunia ini. Jadi mungkin kegalauan segala macam saya pun merasakan. Misalnya apa yang disebut dengan imposter syndrome. Aku kok gini-gini aja ya. Waktu saya baru lulus dari Princeton dan diterima di Bank Dunia, waktu itu ada rasa, aduh, nanti yang hire saya tahu saya cuma gini-gini doang,
bakalan nyesel kayaknya. Selalu ada rasa imposter syndrome. Tetapi mungkin yang harus kita ingatkan adalah yang penting adalah usaha. Pada saat itu yang harus saya ingatkan adalah kegagalan itu soal yang biasa. Justru yang harus kita lakukan adalah berusaha mencoba. Mungkin saat itu saya merasa kok meraih PhD kayaknya ilmunya masih gitu-gitu aja. Mungkin yang harus saya ingatkan saat itu adalah lebih ke ini soal proses. Menuntut ilmu itu mungkin kayak master chef yang baru tahu cara pakai pisau dan sebagainya. Tetapi keahlian itu didapat dengan latihan, dengan berusaha. Tadi kembali ke Raj Ragunathan, mungkin yang harus kita lakukan adalah passionate about process, tetapi bukan soal result. Karena result itu kita balikan, Islam itu berserah diri, kita Islam artinya berserah diri, kita serahkan pada Allah. Itu saya pikir cara kita mencoba melihat bagaimana memastikan berbagai macam yang terjadi di dunia ini tidak membuat kita galau, tidak membuat kita merasa terpuruk. Saya jadi ingat ada satu cerita sufi, ada seorang raja yang minta beri nasihat. Kalau dia lagi berada di atas banget, supaya nggak jadi sombong, nggak jadi takabur. Tapi kalau dia lagi berada di bawah titik nadir, nggak putus asa berlebihan. Nasihat sang sufi itu adalah semua ini akan berlalu. This too shall pass. Artinya kita tidak akan terpuruk atau terbelenggu dengan ketakaburan kalau kita tahu bahwa ini semua akan berlalu. Mungkin itu. Wah, itu pembahasannya berat sekali ya. Hubungan antara sabar, syukur, tawakal, dan ikhtiar. Wah, itu grafiknya keren banget tuh kalau dibikin per orang ya, Mbak ya. Pasti luar biasa tuh, sabar, syukur, tawakal, dan ikhtiar. Hari ini juga kita tidak berusaha menjawab apapun ya, Mbak ya, mungkin ya. Tapi iya, kita betul. berusaha berbagi karena mungkin, benar, tadi aku mengambil sebuah line dari Mbak Vivi itu bahwa memang tersirat bahwa apapun yang kita miliki beda-beda gitu Mbak ya. Permasalahannya beda-beda, ujiannya beda-beda. Ini hidup bukan pacuan, bukan berarti kita harus lebih dari yang lain. Iya, betul. Jadi Kakak Taufan, gimana nih, kita kayaknya kalau kita yang ngobrol, kita yang nanya, ini beresnya bisa Isya nanti. Kalau saya sama Taufan yang nanya-nanya terus. Karena kita juga banyak banget ngambil pelajaran dari kakak-kakak tersebut. Kalau kita coba lihat dari netizen gimana nih, Kak? Oke, boleh. Kita langsung ngobrol sama netizen di sini. Teman-teman dari Aceh, tadi udah saya. Mungkin silakan langsung nanya, biasa. Boleh langsung ngobrol sama Kak Prilly, sama Mbak Vivi, terkait dengan topik kita hari ini ya, tentang galau. Tapi mungkin sambil nunggu banyak yang nanya, mungkin ke Prilly, nambahin sedikit bertanya, bahwa untuk menjadi berbeda dengan teman-teman sepantar, itu ada satu keputusan yang tidak mudah. Kenapa? Karena kecenderungan kalau ada orang yang outstanding itu akan lebih banyak orang yang nggak suka, dan kita udah tahu itu semua. Nah, Prilly menganggap itu sebagai satu masalah yang harus dipermasalahkan, jadi satu hambatan, atau memang sudah mindful ya, sadar bahwa oke, let it flow, this is part of my growing process menjadi seorang public figure, punya goals, punya keputusan. Nah, sejauh mana sih Prilly mempermasalahkan hal-hal yang harusnya ini gue permasalahkan, sama ini bukan masalah buat gue. Gitu. Silakan Prilly. Jadi ada fasenya sih, Sir. Jadi waktu umur 18, 19 itu semua yang diomongin sama netizen yang aku baca di sosial media itu pasti menjadi masalah. Bahkan hal kecil aja, misalnya aku habis ada tayangan infotainment gitu di TV. Terus tiba-tiba aku baca di Twitter ada yang mengkomentari cara aku berbicara. Misalnya bicaranya terlalu cepat atau bicaranya berisik banget sih suaranya.
sekecil itu aja aku bisa pikirin itu sampai berhari-hari. Dan akhirnya mengintrospeksi diri, apakah the way I talk beneran mengganggu orang? Aduh, ditonton sama ribuan orang di TV, terus semua orang ngedenger suara aku yang kayak gitu, apa bener ya suara aku nggak enak didengar? Itu dipikirin berhari-hari. Sampai akhirnya aku ada di titik I cannot please everybody. Aku nggak bisa buat orang lain senang, dan satu yang ada di kepala aku, semua orang punya selera yang beda-beda. Mungkin bagi si A suara aku nggak enak, tapi bagi si B santai-santai aja, bagi si C bukan masalah sama sekali malah. Jadi aku udah punya pikiran bahwa setiap orang isi kepalanya beda-beda dan tidak bisa semuanya disenengin gitu. Akhirnya sekarang aku udah di sisi dimana apapun yang aku baca, aku benar-benar elus-elus dada aja, benar-benar terima aja, ikhlas aja, karena itu adalah hal yang sebenarnya nggak harus aku pikirin. Yang paling penting bagaimana orang-orang terdekat aku, orang-orang di sekeliling aku, support system aku, melihat aku gitu. Kalau misalnya orang tua aku udah bahagia, teman-teman aku udah bahagia, ya udah enough, berarti aku udah cukup gitu. Karena kalau misalnya mau ngedengerin terus omongan orang dengan Instagram yang notifikasinya nggak berhenti ya, Sir. Masalah baju juga bisa jadi masalah, masalah makeup jadi masalah, gimana bisa jadi masalah, itu nggak akan ada habisnya, dan takutnya rasa aku nggak pernah merasa cukup itu akan terus menghantui aku ke depannya, dan akhirnya aku lupa sama rasa bersyukur gitu. Makanya di sekarang aku udah di titik bersyukur sama apa yang aku punya, selalu melihat ke bawah, misalnya ada orang yang membandingkan karir aku dengan orang lain gitu. Itu sering banget aku dapat sampai sekarang. Bahkan ada yang suka mengomentari pekerjaan yang aku ambil. Kenapa sih harus ambil pekerjaan yang seperti ini? Kenapa nggak contoh artis B yang ambil kerjaannya ini gitu. Itu kan lumayan mengganggu ya karir kita dibandingin orang lain gitu. Tapi aku nggak melihat ke situ, aku akhirnya melihat ke bawah bahwa banyak orang yang umur seaku belum mulai berkarir, bahkan nggak tahu mau kerja apa. Aku udah ada di titik segini, yang penting aku happy, yang penting itu adalah achievement buat diri aku sendiri, bukan buat orang lain. It's enough for me. Dan setiap orang punya karirnya masing-masing, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Jadinya berusaha untuk, kalau ada baca komen kayak gitu, berusaha ngelihatnya ke bawah dan bersyukur. Karena kalau misalnya ngelihat ke atas, nggak akan ada habisnya. Dan aku juga udah aku kan sering diskusi sama papaku ya. Papaku sering ngetes aku dari berbagai pertanyaan gitu. Tes terakhir yang dia kasih ke aku adalah dia nanya ke aku, kalau kamu punya uang 100 miliar, kamu mau apa? Aku nggak tahu kalau itu tes. Aku kira itu emang ya udah aku ditanya aja. Terus aku jawab, oh kayaknya aku pengen bikin pabrik supaya aku bisa bangun bisnis lebih ini. Terus satu kata yang papa aku oke, berarti papa bisa simpulkan kalau kamu belum bahagia. Papa saya jawab gitu ya, kamu belum bahagia. Karena kalau kamu udah punya 100 M, ngapain kamu mikirin bikin pabrik gitu kan? Harusnya kamu mikirin kebahagiaan kamu dong. Apa yang pengen kamu lakukan untuk uang itu? Mungkin kamu sedekah. Dan itu saatnya kamu bukan mikirin dunia lagi. Kalau udah 100 M berarti kan kamu udah dapat semuanya. Berarti itu saatnya kamu memerahin semua kalender kamu, terus kamu ibadah. Itu jawaban papaku, dan saya langsung tersentil, benar-benar tersentil, dan akhirnya ngerasa, iya ya, kenapa aku kepikiran mau bikin pabrik dan mau kerja lagi ya, padahal 100 M juga dengan gaya hidup yang sekarang itu sampai aku tua nggak habis-habis gitu kan. Akhirnya papaku bilang, nah itu yang harus kamu hilangkan, perasaan seperti itu yang kamu harus hilangkan. Karena kalau ini adalah tes sebenarnya kamu udah bahagia dan udah ngerasa cukup atau enggak. Ternyata kamu belum merasa cukup dan belum merasa bahagia, kata papaku. Coba sekarang kamu akhirnya introspeksi diri lagi, kenapa kamu masih punya pandangan seperti itu, dan coba lihat sekeliling kamu, apa yang udah kamu punya. Syukurin. Gak usah bandingin hidup sama orang lain, bandingin aja sama masa lalu. Jadi aku sekarang udah ngelihat, oke, itu adalah diskusi yang lumayan menyentil aku banget, dan akhirnya membuat aku sadar, oh berarti aku nggak bersyukur enough ya gitu. Akhirnya aku sekarang melihat ke sekeliling dan membandingkan sama kehidupan aku yang dulu. Oh dulu aku nggak bisa beli ini, sekarang alhamdulillah udah bisa. Dulu bisa beli ini. Oke, sekarang jadi fokusnya bersyukur, ibadah, nggak usah fokus ngejar dunia terus, tapi juga mulai sedikit demi sedikit kejarnya dunia selanjutnya gitu ya. Itu adalah akhirat gitu. Gimana kehidupan kita selanjutnya. Luar biasa. Prilly, satu pertanyaan sebelum kita ke Mbak Vivi lagi. Ini saya kepo aja. Mungkin ini saya belum pernah nanya ini sebelumnya ke Prilly.
Okay. Prilly, you have such a lot of billion followers, lalu punya sahabat yang banyak, ada di circle yang juga memang kita lihatnya at the spotlight gitu. Prilly pernah nggak sih merasakan yang namanya kesendirian di antara keramaian? Karena beberapa kali saya ngelihat yang namanya postingan-postingan artis ya, they seems like they have a lot of friends ya, tapi ketika masuk di fase tertentu, kok gue empty ya gitu, kosong gitu, atau mungkin justru sebenarnya itu hanya apa ya, hanya superficial aja, permukaan aslinya tuh gue nggak punya teman dan gue nggak bahagia gitu. Nah, Prilly kapan merasa sendiri dan gimana ngelihat itu? Sebenarnya kalau teman-teman di sosial media itu udah pasti banyak, tapi temen yang aku share hidup aku sebenarnya kayak gimana, apa yang aku rasain, masalah-masalah apa yang aku rasain, itu cuma 2 orang. Okay. Itu cuma 2 orang. Jadi sebenarnya ini juga mungkin orang nggak banyak tahu, sebenarnya saya itu introvert sekali. Aslinya? Jadi aslinya introvert banget. Jadi kalau misalnya saya ekstrovert karena dari kecil di dunia entertainment dan kuliahnya jurusan PR, yang dimana saya harus berkomunikasi, harus membangun kepercayaan diri, ngomong di depan banyak orang. Akhirnya ekstrovert itu menjadi layer terluar saya gitu. Sebenarnya di dalam hati saya, itu di dalam diri saya itu introvert. Makanya kalau misalnya saya ada di suatu lingkungan yang ramai gitu, itu mungkin saya kelihatan kayak senyum apa, tapi di dalam diri saya kadang suka bilang, I think I don't belong here. I think I don't belong here. This is not me. Tapi karena saya public figure dan karena saya juga kuliahnya komunikasi, jadinya saya terbiasa untuk handle that kind of situation. Makanya merasa kesepian itu bukan hal yang jarang lagi, tapi malah justru sering gitu. Karena saya kadang suka berada di tempat yang saya merasa saya tidak pantas ada di situ gitu. Mungkin karena kerjaan saya public figure, akhirnya saya sering diundang di acara yang saya rasa itu bukan ruang lingkup saya, atau saya harus terjebak di dalam situasi yang banyak orang yang saya nggak nyaman berada di situ, yang orang melihat saya bukan sebagai manusia gitu, tapi sebagai tontonan gitu. Akhirnya sering banget saya ngerasa kayak I think I don't belong here, aduh malu, gimana ya caranya ngomong sama dia gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya saya menghadiri acara gitu, lelah banget rasanya. Salah satu acara yang paling biasa deh, saya sebenarnya paling gak nyaman untuk keundangan acara pernikahan. Karena itu rame, banyak orang, terus banyak orang sama yang mencoba. Siapa, kapan? Ya iya, kan? mau ngomong kok sama sama yang saya. Kemarin nggak jadi gitu. Semuanya deh. Iya, terus semua orang mau ngomong sama saya dan saya harus yang kayak merasa nyaman berada di situ. Padahal itu diri saya lelah banget kayak, aduh, ini nggak tahu ini siapa ya. Tapi saya harus benar-benar kayak terlihat nyaman untuk ada di situ. Atau di acara premier film, itu acara yang paling saya sering hadiri. Itu juga sometimes saya kalau misal tiba-tiba di acara premier film, terus ngumpul sama aktor-aktor yang jarang saya temui, itu langsung perasaan itu muncul lagi. I don't belong here. Apakah saya pantas berada di sini? Apakah saya pantas ngobrol sama orang-orang ini? Aduh, rasanya pengen cepet-cepet pulang. Nah, jadi hal-hal itu sebenarnya yang saya rasakan setiap hari karena sebenarnya saya introvert, sebenarnya saya orang yang sangat tertutup, cuma karena public figure, karena profesi saya sebagai public figure yang mengharuskan saya terlihat open, mengharuskan saya terlihat bisa berkomunikasi sama banyak orang, yang akhirnya orang mengira saya itu orang yang sangat ekstrovert sekali dan open sekali gitu, padahal tidak gitu. Sebenarnya surviving and struggling, maintain kegalauan. Berarti galau itu setiap saat ya. Kita tinggal memaintain aja. Karena ada kawan saya bilang, seorang psikolog, galau itu emosi yang tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa kontrol dan kita bisa manage. Dan kedewasaan seseorang itu mempengaruhi sejauh mana kita bisa memanage perasaan tersebut. Oke, thank you Prilly. Pertanyaannya, Kak Dimas, mungkin ini ada satu pertanyaan sebelum kita nyapa ke audiens untuk Mbak Vivi. Mbak Vivi, ini menarik banget nih kalau ngomongin asa sama galau dalam situasi kayak gini. Banyak kegalauan setiap hari bermunculan, mulai dari ekonomi, mulai dari pasangan yang rukun-rukun aja tiba-tiba divorce gara-gara masalah ekonomi dan lain-lain, belum lagi putus sekolah, putus pekerjaan, dan lain-lain. Dan kita tentunya punya harapan besar supaya badai ini cepat sirna lah, cepat selesai. Perspektif Mbak Vivi, melihat kita tuh harusnya gimana sih nyikapin COVID ini gitu ya. Ini pertanyaan sebelum kita nyapa teman-teman di chat nih Mas Dimas. Silakan Mbak Vivi. Iya, kita nggak pernah kebayang bahwa
kita akan berada di titik ini saat ini. 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Ya. Dan jelas, ngerti banget ada banyak kegalauan, apalagi untuk keluarga-keluarga miskin dan sebagainya. Baik kegalauan tentang ekonomi, kegalauan kaitannya dalam rumah tangga dan sebagainya. Mungkin kembali ke yang tadi saya sebutkan di Nafsul Mutmainnah, rangkaian surat Al-Fajr. Bagi sebagian orang mungkin kok bisa, kenapa ini terjadi, apa yang terjadi, dan mungkin merasa ini sebagai cobaan atau menyalahkan. Tadi ditekankan dengan puas dengan segala pemberiannya. Apa sebenarnya hikmah di balik ini? Ridho dengan segala takdirnya. Yang diminta adalah kita menjalani apa yang diminta oleh sang sutradara. Mungkin yang perlu kita ingat ini sebelum kita merasa terjerembab dalam galau, terkurung di rumah dan sebagainya misalnya. Kita coba melihat apa yang kita alami di masa lalu dan coba kita lihat perspektifnya dengan sekarang ini. Kalau kita ingat di masa-masa lalu pasti ada banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa dibilang ada banyak alhamdulillah yang tertunda atas peristiwa-peristiwa yang untung tidak terjadi. Ya. Ada banyak alhamdulillah yang tertunda atas peristiwa-peristiwa yang dulunya disesali. Ya. Yang mungkin pada saat itu terjadi kita merasa, kita berada di titik nadir. Percaya Allah itu lebih tahu apa yang terbaik. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Percaya bahwa dia adalah Arhamar Rahimin, yang paling menyayangi dari semua yang menyayangi. Coba kita ingat-ingat, setiap kita pasti punya hal-hal yang pernah bikin kecewa, yang bikin sedih bukan kepalang, yang kalau sekarang tuh diingat-ingat kok rasanya lebay banget. Atau bahkan kita bersyukur berjuta kali bahwa itu terjadi karena ternyata hikmah di balik peristiwa jauh lebih besar. Yang dulu pernah nangis bombay karena sedih, putus cinta, gagal usaha, luput dari berbagai harapan. Sekarang mungkin baru menyadari betapa hikmah bisa bermacam-macam. Yang pernah ditolak, jangan-jangan ada hadiah terindah yang masih tersembunyi. Yang pernah gagal usaha, jangan-jangan ada pilihan yang lain yang lebih baik. Yang pernah kecewa berat, jangan-jangan ada bala Allah yang dihindarkan. Nah, menghadapi COVID ini pun mungkin seperti ini. Mungkin yang perlu kita lihat ini mungkin cara kita slow down, cara kita uzlah, kembali melihat ke diri sendiri. Justru kita butuh menjadi lebih introvert tadi, yang butuh lebih mencari kenyamanan dengan diri sendiri. Apa sebenarnya, jadi lebih mengenal apa sih sebenarnya yang ingin aku lakukan, di mana hubunganku dengan Allah, di mana hubunganku dengan sesama yang lainnya. Kemana sebaiknya aku menjaga, mengarahkan diriku sekarang maupun nantinya. Kemudian juga saya selalu ingat apa yang dikatakan Amru Khalid. Yang harus kita lakukan saat ini adalah menjalani berbagai sarana peristiwa ini dengan anggota badan, namun melepaskan segala sarana itu dari hati. Artinya kita coba dengan adanya COVID di rumah ini, apa sih yang paling bermanfaat yang bisa kita lakukan? Tawakal, balik lagi ke tawakal, itu pekerjaan hati. Sedangkan anggota badan yang lain, otak, tangan, kaki, mulut, telinga, dan lainnya tetap punya peranan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Apa amr di balik ini? Apa sih hal-hal yang dulu kita pengenin, kita kerjain, yang belum kita kerjain karena nggak punya waktu, sekarang nih saatnya untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ada banyak orang-orang terdekat yang dulu mungkin quote-unquote terabaikan karena kita sibuk dengan berbagai macam hal-hal di luar sana. Ini mungkin saatnya untuk menjalin kembali hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Kalau tadi sebenarnya kita mau ngapain dalam hidup ini, aku paling seneng jadi aku dulu sekolah di Ponorogo, namanya sekolahnya itu di Solo dari SD sampai SMA kelas 2. Itu sekolahnya perempuan semua, dan sekolah Islam setiap hari itu setelah selesai
sekolah kita sama-sama baca wal asri. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau tadi rangkaian surat Al-Fajr itu menentukan visi hidup. Visi hidup kita adalah kita mau pada saat kita meninggal, kita itu termasuk orang yang nafsul mutmainnah, yang diminta Allah, dirindukan Allah kembalinya. Misi hidup, kalau aku pikir, bisa jadi aku salah, cara aku menginterpretasikan wal asri ini adalah misi hidup kita. Apapun kegiatan kita, harusnya tolok ukur rubiknya itu apakah sesuai dengan pesan wal asri. Wal asri itu kan memesankan ada beberapa hal. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam berbagi kebenaran, saling menasihati dalam mendorong kegigihan, kesabaran, dan di ayat yang lain ada watawasa bil marhamah, dengan kasih sayang. Jadi tolok ukur kita dalam memaknai hari-hari ini bukan hanya hari-hari COVID, tetapi hari-hari sesudah COVID, harusnya, ini aku ngomong ke diri sendiri juga ya, kita lihat kegiatan kita, aktivitas kita ini, apakah bisa dibilang memenuhi rubrik tadi. Ini termasuk dalam meningkatkan iman, kepercayaan, berserah diri, aslamtu, apakah termasuk beramal soleh, apakah termasuk dalam saling menasehati, dalam berbagi kebenaran, mudah-mudahan, dan saling menasehati dalam mendorong kegigihan, kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini bagian dari watawasa bil haqqi, watawasa bis sabr. Jadi kalau aku pikir memaknai hari-hari COVID ini yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya, apa kegiatan yang kita lakukan ini dalam upaya meningkatkan iman, beramal soleh, saling asah, saling asuh, saling berbagi. Kalau iya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memang merupakan sesuatu yang memberi hikmah dan membawa kita ke tujuan visi hidup tadi. Jadi salah satu tweet yang saya pernah baca dan saya pikir menarik, kalau sesudah COVID ini kita tidak berhasil melakukan hal yang dari dulu kita ingin lakukan tapi nggak punya waktu, kita ingin punya skill, keterampilan tambahan atau apapun, lebih dekat dengan siapa dan sebagainya, lebih punya silaturahmi, kalau itu kita tidak bisa melakukan, masalah utama kita bukan kekurangan waktu. Masalah kita adalah kekurangan motivasi. Jadi memang banyak sekali kegalauan, banyak sekali hal-hal kesedihan yang ada saat ini, tetapi kita harus mencari hikmahnya, dan salah satu caranya adalah dengan menggali, melihat apa sih PR-PR, amr-amr apa yang belum bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan saat ini, pada saat kita punya lebih banyak waktu. Oke. Baik, saya setuju. Buat sebagian orang ada yang menghafalkan surat pendek lebih banyak lagi. Untuk sebagian orang ada yang ngabisin e-books yang belum sempat dibaca. Ada kawan saya Mas Faisal belum pernah nyentuh kebunnya, tapi sekarang kembali ke akar, dia berkebun, dia ngerapin semuanya, yang dia dekat dengan anaknya, olahraga jauh lebih rajin, makan sehat dan lain-lain. Jadi saya sepakat dengan Mbak Vivi. Oke, Mas Dimas, silakan Mas, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, saya balik lagi ke bahasan yang quarter life crisis nih. Jadi quarter life crisis kan sebenarnya karena kita banyak belum paham tentang hal-hal ya. Banyak orang-orang di umuran 20 yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang betul untuk saya jalankan begitu. Betul. Bahkan tadi Kakak Prilly juga sempat menyebutkan ini masih galau nih, achievement tuh masih banyak sebenarnya kalau mau dibikin, kalau lihat ke atas, tapi kalau lihat ke bawah sudah cukup. Nah, ini saya mau ngambil pertanyaan langsung ya Kakak Taufan, tapi yang memang agak relate dari topik kita sore ini, dari Brother Yuda itu bertanya, jadi bahwa ada disebutkan di salah satu surat dan ayat bahwa Allah itu tahu yang baik buat kita. Allah itu tahu yang memang kita sangka itu baik, padahal menurut Allah buruk. Sehingga kalau kita bertakwa, Allah jauhkan. Padahal kita tuh nyangkanya itu baik. Nah, orang-orang yang mengalami quarter life crisis kan sering mengalami itu, Kak. Nah, kalau untuk Mbak Vivi dan Kakak Prilly, dua-duanya kan sudah mengalami sesuatu yang kebanyakan orang belum. Followers banyak, pencapaian yang sampai atas, pencapaiannya tuh udah luar biasa, followers banyak dan segala macam. Terus Kakak Vivi juga sudah tinggal di luar, kerja di perusahaan yang memang orang aja ngebayanginnya nggak bisa. Nah,
mau denger dong kira-kira masing-masing dari Kakak Prilly sama Mbak Vivi itu dua-duanya menurut beliau berdua ini seperti apa maknanya? Apa memang pernah mengalami yang seperti ini? Iya, dulu aku melakukan sesuatu menurut aku benar banget, ternyata 10 tahun kemudian terbukti salah dan itu cara Allah. Kira-kira kita mau denger nih share-nya seperti apa dari siapa dulu ya, Kak Tovan ya? Prilly dulu silakan. Tadi ganti-gantian aja. Siap. Silakan. Oke, mungkin dari Kakak Prilly ya, Kakak Prilly. Kira-kira pernah tidak memang mengalami memang aku tuh nyangkanya dulu tuh baik banget, ternyata Allah menunjukkan 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian bahwa itu buruk. Sehingga Allah tuh menyelamatkan aku dari keputusan tersebut. Ada yang bisa di-share nggak Kakak Prilly? Mikrofonnya masih mati sepertinya, Prilly. Mikrofonnya ya, oke. Testing, oke. Oke. Sebenarnya ada banget, cuma ini agak private karena berhubungannya sama orang Mantap. lain juga. Oke, kita sebut saja X berarti ya. Cuma aku tidak bilang ini adalah hal yang buruk. Aku sama sekali tidak bilang ini adalah hal yang buruk. Cuma mungkin kalau aku melakukan itu, aku tidak akan terbentuk menjadi aku yang sekarang gitu. Jadi pada saat itu aku sempat punya rencana ingin menikah umur 22. Ingin menikah umur 22 tahun. Udah lewat, aku udah 23 sekarang. Nah, pada saat itu umur 19 yakin nih kayaknya mau nikah umur 22 tahun gitu. Tapi menurut aku itu adalah hal yang baik sekali gitu. Walaupun orang tua juga sebenarnya apaan sih yakin mau nikah muda umur segitu. Pada saat itu kan menikah muda belum tren ya. Jadi belum biasa orang tua tuh ngedenger anak mau nikah muda gitu. Cuma pada saat itu dibikin tidak jadi, dibikin gagal. Melewati proses yang lumayan berat juga untuk aku di umur segitu. Karena pada saat itu udah serius, udah pengen nikah muda gitu segala macam. Akhirnya kegagalan itu, musibah itu merubah cara pandang aku akan pernikahan. Ternyata pernikahan itu bukannya cuma menyatukan dua kepala di satu atap, tapi menyatukan dua perspektif, dua cara hidup gitu. Cara hidup dia begitu, cara hidup aku gitu, gimana caranya bisa menyatu. Jadi aku melihat pernikahan itu bukannya cuma, oh iya nikah halal, tapi lebih luas lagi. Sehingga akhirnya aku punya pemikiran yang lebih dewasa lagi akan pernikahan. Dan mungkin kalau aku menikah pada umur 22, kesempatan aku untuk berkarir, kesempatan aku untuk membahagiakan orang tua aku dulu, itu tidak ada. Pasti aku udah fokus ke suami, mungkin aku punya anak, udah fokus ke anak. Sehingga pada saat itu Allah bikin gagal, aku akhirnya sekarang punya kesempatan untuk membahagiakan orang tua dulu. Punya kesempatan untuk membelikan mama papa aku apa yang mereka mau, ngelihat mereka merasakan hasil jeripayah aku gitu. Mungkin kalau aku nikah jeripayah aku dirasainnya sama anak duluan nih dan sama suami gitu. Orang tua mungkin ngerasainnya belakangan gitu. Tapi karena dibikin gagal akhirnya alhamdulillah semua hasil kerja keras aku dari kecil bisa dirasain sama mama papa yang jauh lebih berjasa dan justru harus lebih merasakan itu dibandingkan mungkin pasangan aku nanti gitu. Dan itu akhirnya yang ngebuat aku sadar, ya ampun, untung aja nggak jadi, untung aja gagal, untung aja ngerasain patah hati nih, yang waktu itu mungkin rasanya langit aja runtuh gitu kan. Kayaknya patah hati gitu, pada saat itu, wah runtuh banget, nangis segala macam. Dan akhirnya aku terbentuk jadi wanita yang lebih kuat lagi, melihat suatu hubungan itu lebih dewasa lagi dan bisa membalas jasa orang tua walaupun tidak akan pernah bisa terbalas jasa-jasa mereka dari kecil, cuma at least bisa membuat mereka tersenyum karena jeripayah aku gitu. Itu sih yang ya, berarti apa jadi yang sharing dulu nih, takutnya ditebak-tebak lagi sama netizen. Oh, enggak akan. Tadi udah pernah dengar kan ya, aman ya, recording amannya. terus datanya kita jual. Jadi dari cerita singkat tersebut juga berarti memang mungkin baru bisa dilihat hikmahnya tuh setelah sekian tahun, intinya seperti itu ya. Sekarang dilihat hikmahnya gitu ya ampun, 5 tahun kemudian wow untung gak jadi nikah muda gitu. Oke, itu baru satu dari banyak ya sebenarnya, itu baru dipilih cerita. Nah kira-kira kalau dari Mbak Vivi memaknainya seperti apa atau punya cerita sendiri yang bisa jadi ibroh buat kita Mbak Vivi? Kayaknya sih banyak lah, pasti kita banyak ada kekecewaan. Ya aku misalnya contohnya kaitannya mirip juga. Aku orang Indonesia tuh demografer. Artinya kalau belum nikah lo kok
belum nikah sih pilih-pilih tebu, nanti dapetnya bongkrek, yang gitu-gitu segala macem lah, yang gitu. Kemudian kalau udah nikah, loh kok belum punya anak, ayo dong punya anak. Kalau udah punya anak juga, kok cuman 1 dan sebagainya. Kadang-kadang Itu nambah, Mbak, saya kadang alami. nambah. Kok istrinya cuma 1 nggak nambah, Mas Rene gitu. Itu orang ada aja, pertanyaan tuh ada terus gitu. Ada aja benar. Iya, lanjutin. Iya. Dan aku mengalami hal-hal itu, apalagi aku Langsung komentar. menikah termasuk waktu itu rasanya pasti semua inginnya bisa mendapatkan tambatan hati dan sebagainya. Aku menikah termasuk sangat telat untuk ukuran orang Indonesia. Artinya aku menikah sesudah pulang, sesudah selesai kuliah, sekitar umur 34-35 lah. Nah, waktu itu sebelumnya kok merasa, aduh kok susah banget sih, permintaan untuk dapat jodoh itu merupakan salah satu doa yang diminta. Tetapi alhamdulillah Allah itu memilihkan, selalu dipilihkan yang rasanya kalau sekarang, kalau saya jadinya sama si A, bukan sama suami saya yang sekarang, mungkin nggak akan kayak gini kebahagiaan. Artinya kalau aku disuruh menjalani lagi hidup ini diulang kembali, aku akan memilih tetap yang sekarang ini. Artinya menikah di umur 35 tahun. Itu Brili ngangguk-ngangguk tuh barusan. Tetapi bukan berarti setiap orang yang harus kita lihat adalah balik lagi yang tadi. Kita usaha yang harus maksimal. Apa jawaban Allah terhadap Risa, kaitannya mau menikahnya umur berapa, itu bukan tujuannya, bukan menikah harus umur berapa misalnya, tetapi usaha kita yang harus maksimal. Ada juga berbagai macam hal kegagalan. Dulu mungkin waktu kuliah, waktu di S1, merasa ada, waktu aku mulai S2, S3 di Princeton, aku merasa bersyukur bahwa aku merasa bodoh. Merasa kok nangis Bombay, kok aku begitu, susah banget. Tapi itu yang justru penting. Pada saat kita merasa nggak tahu, merasa begitu banyak orang yang lebih tahu dari kita, itu yang malah membuka kesempatan untuk belajar lebih. Aku sangat bersyukur bahwa ditempa untuk nggak gampang. Ternyata ada banyak hal-hal yang dulu rasanya kok gampang, kemudian jadi susah sekali. Tapi itu lebih penting, lebih terasa nikmatnya sekarang daripada the easy way to get something. Yang susah itu malah justru yang sekarang ini lebih berharga. Oke. Masya Allah. Mas Dimas, izin mau nanya Mbak Vivi satu pertanyaan yang mungkin bisa menjawab konteks juga topik kita hari ini. Mbak Vivi, kalau menurut Mbak Vivi, kapan kita tahu kalau pilihan kita itu pilihan yang paling tepat buat kita? Ini kan kita bicara quarter life crisis, berarti kita bicara soal pilihan mana yang paling bisa membuat kita itu merasa naik kelas dari sisi materi atau imateri. Nah, kalau menurut Mbak Vivi, apa momentum di mana this is the right moment ya, dan ini adalah hal yang akhirnya bisa membuat kita lebih pede dari sebelum. Mungkin ada satu insight yang bisa di-share. Kalau aku pikir gunakan dua-duanya, harus maksimal dua-duanya. Baik usaha kita kan tahu, kalau kita mau melakukan ini, usahanya yang harus dilakukan A, B, C, D. Tapi harus dibarengin dengan doa yang sangat maksimal juga. Di buku aku itu, aku sama sekali bukan ustadzah, tapi aku banyak mendapatkan diberi doa-doa yang membuat aku terpesona. Ada doa di dalam wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, wahai yang tidak membutuhkan pentunjuk dan penafsiran, hajat-hajatku begitu banyak, dan engkau sudah mengetahuinya. Jadi benar-benar minta sama Allah, Allah tuh lebih tahu dari kita. Yeah. Yang terhadap hajat-hajat kita. Kemudian juga doa-doa seperti kita minta semua doa yang dimintakan oleh Nabi Muhammad, kita minta semua doa yang dimintakan, yang Nabi Muhammad minta perlindungan. Kalau usaha dan doanya itu kita yakin kita sudah maksimal, bagaimana hasilnya? Kembalikan ke Allah, aslam tuh, jalanin aja.
nggak harus dipelihara lagi kalau saja penyesalan dan sebagainya. Udah serahin, karena doa itu kita harus yakin cuman ada 3. Dikasih segera, dikasih pada saat yang tepat, atau diganti dengan sesuatu yang lebih berarti untuk kita. Jadi tugas kita itu adalah benar-benar berusaha. Saya kemarin dulu, Rene juga pernah ikut Nu'man Alikan. Kemarin suka dengar dari Bayina, salah satunya kita setiap hari 17 kali dalam sehari baca Al-Fatihah paling sedikit di setiap rakaat. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami dan hanya meminta pertolongan. Tapi meminta pertolongan ternyata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena nasta'in ini menurut Nu'man hanya mungkin dilakukan, artinya harus dengan usaha. Bergantung pada Allah itu artinya plus usaha. Nggak bisa cuman serahin sama Allah tapi tanpa usaha. Mungkin kalau itu kita lakukan, ini aku ngomong ke diri sendiri ya, ada banyak hal-hal yang kita inginkan, ya yang kita harus lakukan, kita coba rasional otak, ini berarti yang harus dilakukan untuk memaksimalisasi hasil itu apa aja. Itu sudah kita lakukan nggak? Tetapi doanya juga harus maksimal. Insya Allah. Mbak Vivi dan Mas Dimas, ini izin saya juga mengutip beberapa ayat nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nih ada beberapa ayat yang bisa menjawab mungkin topik kita hari ini yang saya coba kumpulkan. Ketika ada pertanyaan, kenapa ujian seberat ini sih? Gitu. Dijawab oleh surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sesuai dengan porsi dan sanggup gitu. Yang kedua, ketika kita merasa stres, kenapa aku frustasi? Allah menjawab lewat Al-Imran 139. Janganlah kamu bersikap lemah, cengeng gitu ya, apalagi manja, ya baper. Jangan pula lah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Vivi. Lalu ketika merasa sendiri tidak ada orang yang mendukung, ya, merasa kesepian, Allah menjawab dengan surat At-Taubat ayat 229, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selainnya, hanya kepadanya aku bertawakal. Selanjutnya ketika bertahan, gue nggak kuat lagi nih, gue harus ngapain gitu. I cannot handle this anymore, aku nggak kuat. Allah menjawab di surat Yusuf ayat 12, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Dan yang selanjutnya, kenapa hati ini nggak tenang, gundah, galau? Dijawab juga sama Allah di surat Al-A'raf ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati-hati menjadi tentram. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Itu tambahan dari saya, Mas Dimas dan teman-teman. Mungkin Mas Dimas bisa dilanjut ke Prilly, silakan. Siap. Ini juga, alhamdulillah sih dari tadi diskusi kita kalau misalnya diperhatiin, insya Allah sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di ikut hari ini di sesi eksklusifnya hari ini dengan beberapa rahasia yang turut terbongkar. Masya Allah ya. Sebenarnya masih banyak, nggak mungkin diungkap satu-satu. Gitu. Nah, tadi kan sebenarnya jadi inti bahasan hari ini tuh ya tadi ada 4 titik yang harus kita sambungkan dots-nya antara memang ikhtiar, tawakal, lalu sabar dan bersyukur, dan dibungkus lagi dengan tadi ya ayat nafsul mutmainnah, jadi orang yang mutmainnah gitu. Nah, buat Prilly sendiri, buat Kak Prilly sendiri sebenarnya di mana titik di mana saat seorang Prilly Latukhonsina merasa bahwa oh iya nih aku sedang menjalankan misi yang diberikan oleh Allah, yaitu menjadi jiwa yang tenang, menjadi pribadi yang tenang. Di titik apa seorang Prilly Latukhonsina bisa merasakan itu tuh, ada nggak? Iya. Alhamdulillah banget aku punya papa yang selalu nanamin aku tuh sama nilai-nilai agama gitu. Jadi setiap aku mendapatkan masalah yang menurut aku berat sampai aku nangis-nangis, dan misalnya aku dapat masalah yang karena kesalahan diri aku sendiri, karena kelalaian diri aku sendiri, karena kesalahan, pokoknya itu karena aku yang salah. Mungkin kalau orang tua lain udah diomelin kali ya anak-anaknya, dan itu juga jadi ketakutan buat aku, apakah aku habis ini akan diomelin gitu segala macam. Tapi papa aku selalu masuk ke dalam kamar terus ngomong kayak,
sebenarnya dia juga ngomongin ayat yang dikasih tahu sama Sir Tovan, dan dia juga selalu selalu bilang sama aku, nggak ada satupun di dunia ini yang bisa ngasih kemudaratan ke kamu kalau Allah Bentar tidak ya. menghendaki gitu. Bentar. Izin sebentar ya. Ya, silakan. Ya, silakan lanjut, Prilly. Oke, lanjut ya. Nah, papa aku selalu ngomong, nggak ada satupun makhluk di dunia yang bisa memberikan kemudaratan ke kamu kalau Allah tidak menghendaki. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi setiap aku ada masalah, itu udah pasti aku udah langsung tersetting menjadi orang yang lebih tenang dan menerima semua masalah yang datang ke aku gitu. Oke, ini adalah, dan aku selalu berpositif thinkingnya, ini adalah cara Allah menunjukkan sesuatu yang mungkin nanti kelihatannya setelah masalah ini selesai gitu. Dan misalnya aku pernah mendapatkan masalah sama orang lain itu mungkin memberikan aku ancaman-ancaman yang seharusnya tidak aku dapatkan, balik lagi ke ayat tersebut, nggak mungkin manusia di dunia ini bisa ngasih kemudaratan kalau Allah tidak menghendaki. Jadinya aku lebih tenang, ini pasti kehendak Allah, ini pasti ada hikmahnya. Itu yang selalu aku pegang gitu. Makanya ada masalah apapun, sekarang aku udah kepala dingin, lapang dada, dan aku percaya ini adalah bagian dari pola kehidupan yang harus aku jalanin, yang memang udah dicatat sama Allah, memang udah dikehendaki sama Allah, aku harus melewati ini gitu. Dan nggak mungkin aku nggak sanggup melewati ini gitu, karena janji Allah nggak mungkin ngasih ujian yang hambanya nggak sanggup. Dan aku juga selalu menganggap setiap masalah yang aku dapat itu adalah tanda bahwa Allah masih ingat sama aku. Karena kalau aku dibiarin seneng-seneng, dibiarin aku lalai tanpa ada masalah, aku misalnya ibadahnya bolong-bolong, ya dibiarin aja hidup aku tetap senang-senang. Ya itu justru yang aku harus khawatir, berarti Allah udah nyuekin aku, diamin aku, dan nggak berusaha untuk aku balik lagi ke jalan yang benar. Jadi setiap masalah itu justru sebenarnya anugerah dan sebenarnya tanda bahwa Allah masih sayang sama aku, masih menganggap aku sebagai hambanya gitu. Dan nilai-nilai itu, anggapan-anggapan itu yang ditanamin sama orang tua aku, yang akhirnya ngebuat aku, oke, aku menjadi pribadi yang lebih tenang, dan ini adalah kehidupan yang Allah sudah tentukan buat aku. Semua rezeki apapun itu adalah hal yang memang Allah udah titipkan buat aku dengan alasan yang pasti ada alasannya gitu. Jadi tinggal aku jalanin hidup sebagaimana semestinya dan bersyukur gitu. Wah, itu Masya Allah, itu berarti jadi surat Ar-Rod tadi yang berjalan, yang dikasih sama Sir Tovan tadi, bahwa dengan mengingat Allah kita bersyukur. Berarti posisi itu kalau memang lagi ingat sama Allah, ketemu ya posisi tersebut ya, posisi tenang, iya. Posisi itu ya. Wah, Masya Allah. Walaupun harus Padahal dulu, gitu, dipuk-puk dulu sama papa. Oh gitu ya? It's okay. Sama, alhamdulillah Mbak Prilly diingetinnya sama papa doang. Kalau kita teman-teman Terang Jakarta yang lagi mencoba tobat, mencoba hijrah, yang ingetinnya ratusan, Mbak. Ya berarti alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Mbak Prilly diingetin sama satu orang ayah udah balik arah. Nah kalau kita ngingetinnya ratusan baru bisa balik arah. Alhamdulillah, makanya nggak semua orang juga bisa menjadi seorang Prilly Latukonsina. Mungkin teman-teman saya yang lebih ganteng, mukanya dari saya dikasih kekayaan seperti itu bisa aur-auran tuh. Jadi Allah memang maha tepat. Silakan Mas Tovan kalau ada yang mau dibacakan lagi. Ini kebetulan diskusi kita kurang lebih maksimal 8 menit lagi. Nah mungkin Mas Dimas, nggak kerasa ya, tiba-tiba udah mau maghrib. Mungkin ada semacam pesan penutup, closing statement dari Mbak Vivi terkait topik kita hari ini gitu ya. Mungkin dari Mbak Vivi ya, dulu, habis itu langsung ke Prilly, habis itu kita wrap up. Ya, silakan Mbak Vivi. Mikrofonnya masih mati Mbak Vivi, maaf. Ya. Ya, silakan. Sudah. Pesan penutupnya, percaya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi pada saat COVID ini ataupun dalam nantinya selalu ada saat-saat yang dimana kita kok rasanya nggak bisa menghindari kegagalan. Percaya tentang ini bahwa kemudahan akan dicapai dan nggak usah takut sama kegagalan, karena tadi sengsara berbuah hikmah itu akan selalu banyak terjadi. Baliknya, aku pikir yang harus kita lakukan ya satu,
berserah diri. Aslam itu indah sekali. Kalau semua harus kita yang mikirin, harus kita yang ngerjain, kalau nggak punya Allah yang bisa kita serahin, galau itu akan nggak tahu cara mengatasinya. Jadi serahin aja, percaya bahwa badai pasti berlalu, percaya bahwa Allah adalah yang paling mengasihi dari semua yang mengasihi, akan ada kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang sedang dialami. Insya Allah kita semua bisa mengatasi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Vivi. Sekarang ke Prilly, silahkan Prilly pesan penutupnya. Dinyalain dulu mikrofonnya. Silakan. Kalau pesan dari aku mungkin dari, ini kan judulnya Stop Worrying About Quarter Life Crisis. Menurut aku memang bagi yang belum tahu apa sih tujuan gue sebenarnya, apa sih ini. Hal yang paling gampang dilakukan adalah mengembangkan potensi diri dan kenal sama diri kita sendiri dulu. Apa yang kita mampu lakukan, apa yang sesuai sama diri kita gitu. Karena itu yang aku lakukan juga. Melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan aku sehingga apapun yang aku kerjakan itu tidak menjadi beban untuk akunya nanti gitu. Jadi mungkin buat yang dengernya di bawah umur 20, coba mulai dari sekarang kenalin dirinya sendiri, kenalin potensi dirinya apa, sehingga udah tahu nih apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi jangan pernah membandingkan hidup orang lain sama hidup kita. Karena aku selalu yakin Allah itu udah punya jalannya masing-masing. Dan itu udah dicatat jauh sebelum kita lahir. Kayak Prilly nanti hidupnya kayak gini, si A hidupnya kayak gini, si B hidupnya kayak gini. Jadi nggak ada gunanya kalau kita terus hidup membandingkan hidup kita sama orang lain. Tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan hidup yang udah dikasih sama Allah sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai seperti yang dibilangin sama Kak Vivi, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Apalagi kalau tiba-tiba nanti hidup kita difilmin, terus banyak adegan-adegan yang kita sesali nantinya. Lebih banyak gitu adegan-adegan yang lebih kita sesali. Jadi bagaimana kita memanfaatkan hidup yang Allah udah kasih dengan rezeki yang udah Dia kasih sebaik-baiknya daripada kita lupa bersyukur dan membandingkan terus hidup kita sama orang lain sehingga di umur 20, di umur 25, di umur 30, di umur 35 kita nggak pernah ngerasa cukup, padahal kalau kita membandingkan sama masa lalu kita atau orang yang di bawah kita itu udah lebih dari cukup. Itu juga yang sedang aku lakukan sekarang untuk terus berusaha untuk terus merasa cukup, terus bersyukur. Jadinya ke depannya kita melakukan hal baik itu karena memang kita udah bersyukur sama diri kita, sehingga kalau kita ngebantu orang itu memang karena kita mampu, itu memang karena kita bisa, bukan karena kita ngebandingin usaha orang lain sama usaha kita gitu. Karena kan banyak banget nih yang di saat-saat kayak gini mungkin nggak terlihat di sosial media, cuma di belakang layarnya mungkin banyak yang kayak, gue harus ngebantu nih di saat pandemi kayak gini karena orang lain udah ngebantu. Itu sebenarnya yang salah. Kayak harus ngebantu orang lain karena kita mampu dan karena kita mau, bukan karena kita ngebandingin bantuan-bantuan orang lain gitu. Itu yang perlu banget. Jadi mungkin yang ngedengerin mungkin bisa dapat positifnya. Itu sih pesan aku, kembangin potensi diri, jangan pernah ngebandingin hidup sama orang lain dan manfaatkan hidup yang sudah Allah kasih sebaik-baiknya sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Luar biasa. Mas Dimas, terima kasih banyak Prilly, ini mencerahkan sekali. Mas Dimas, di wrap up dari perspektif Mas Dimas, habis itu ke saya. Silakan Mas Dimas. Aduh, kalau dari saya pribadi, saya sore ini sudah mendapatkan ibroh banyak banget, dari mulai gelap sampai muka saya bercahaya begini, sore ini luar biasa. Kasih lampu mobil. Ya. Luar biasa, teman-teman juga berarti tadi dari Kakak Prilly juga kita harus lihat potensi diri. Siapa tahu yang umur 19 niatnya jadi YouTuber ternyata lebih cocok dagang bebek itu misalnya. Jadi harus dilihat potensi dirinya ya. Masing-masing siapa tahu Anda nggak cocok di air gitu, cocoknya di udara mainnya. Kalau kata Mbak Vivi tadi tidak ada yang lebih indah dari ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita yang dipanggil juga nih sama Allah. Amin. Terus buat kami pribadi dari teman-teman Terang Jakarta bersyukur banget punya teman-teman kayak kalian yang selalu mengingatkan. Mudah-mudahan yang mengingatkan sore ini dapat pahala jariah di bulan Ramadan. Silakan Kak Taufan. Terima kasih Mas Dimas. Sebelumnya saya merangkum kurang lebih 1 menit apa yang kita diskusikan hari ini. Tadi dari Prilly, Mbak Vivi, saya menambahkan sedikit bahwa
kalau kita bicara quarter life crisis itu dekat sekali yang dengan namanya krisis emosi. Dan kita masih banyak yang belum sadar bahwa emosi itu katanya harus dihindari. Padahal emosi itu harus dikuasai dan emosi itu harus menjadi sahabat terbaik kita. Karena ketika kita sudah bisa berdamai dengan emosi kita, baik negatif ataupun positif, di situ juga kita punya kekuatan untuk mengontrol diri kita arahnya kemana. Menyambung tadi yang disampaikan sama Mas Dimas, kita tuh hidup ada 4 elemen, ya, air, api, tanah, udara. Ya, orang yang memang nasibnya atau takdirnya di api tidak bisa memaksakan diri untuk ada di udara ataupun di tanah dan sebaliknya. Nah, jadi ini mengutip penutup dari surat Al-Anbiya 107, Bismillahirrahmanirrahim, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kita semua udah ada perannya masing-masing, kita sudah ada yang namanya mission-nya, tinggal kita mencari di mana kita bisa memaksimalkan peran tersebut. Jadi jangan selalu ingin menjadi orang lain, jangan selalu ingin membanding-bandingkan, karena disitulah letak energi negatif itu bermuara. Ya, jadi kita Bismillah, insya Allah dengan adanya sesi kita sore hari ini, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari mulai perkataan, hati, tindakan, dan dimudahkan sama Allah dengan ibrah-ibrah yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya pribadi mewakili Rumah Millennials mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Vivi Alatas, semoga sehat terus bisa memberikan pencerahan bagi kami-kami yang muda-muda, untuk Prilly tetap bisa berkarya, tetap bisa menjadi panutan, teladan. Saya selalu bilang dulu pertama kali ketemu Prilly kurang lebih 3 tahun lalu, Prilly saya challenge bisa nggak jadi intelektual artis atau memang public figure yang intelek bisa mencerahkan banyak pihak, tidak hanya sekedar menjadi public figure. Karena menjadi public figure itu sama seperti khilafah sebenarnya, utusan. Nah, di mana utusan yang baik itu harus punya sesuatu yang baik untuk dikatakan. Nah, alhamdulillah Prilly IPK-nya juga hampir 4 kalau saya nggak salah, Mas Dimas. Jadi juga membuktikan walaupun sibuk tapi juga nilainya juga hampir sempurna. Jadi saya pikir tinggal dikuatkan lagi dari berbagai macam aspek. Itu saja mungkin penutup dari Mas Dimas, silakan. Masya Allah, kita sore ini alhamdulillah diberkahi oleh Allah, dan di bulan Ramadan ini semuanya dibungkus dengan doa, dan permintaan kita sama Allah pun sedang dibukakan semuanya. Mungkin kita tutup sedikit dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan kami yang ada di sini mendapatkan amal ibadah yang sesuai dengan apa yang kami kerjakan di bulan Ramadan ini. Amin. Ya Allah, dan sehatkanlah orang-orang ini yang membawa influence baik ke seluruh dunia, membawa influence baik untuk kami anak-anak muda di Terang Jakarta, untuk semua panelis yang ada di sini dan attendees yang ada di sini. Sehatkanlah mereka sepanjang tahun. Amin. Dan barokahkanlah rizkinya, barokahkanlah keluarganya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah Allah di bulan Ramadan dan menjadi orang yang tidak merugi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini dan untuk Terang Jakarta supaya bisa menjadi fasilitator di sini. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Mas Dimas, Mbak Vivi, Prilly, dan teman-teman sore hari ini. Selamat berbuka puasa, Mas Rene, kawan-kawan Limitless. Ya, semoga kirim salam, titip pesan untuk keluarga di rumah. Semoga kita semua bisa melewati ini semua dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Mbak Vivi, Mas Dimas. Sampai ketemu lagi. Makasih. Nanti kita ngaji bareng, Bro Dimas. Kalau ini semua berakhir. Iya. Siap. Masya Allah. Ditunggu nanti di dekat rumah Mas Rene. Kita nangis bareng. Oh gitu. Ya, ini Mas Rene boleh muncul lagi. Ini udah closing. Iya, mungkin. Mana Mas Rene muncul lagi dong. Kasih pendapat. Ini Prilly sudah nggak ada. Lalu Mbak Vivi juga sudah nggak ada. Mungkin Mas Rene bisa muncul lagi. Mas Rene, Assalamualaikum. Pak Haji, jangan diem aja. Oh, udah pergi. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada, lagi bikin kolak. Oke, Mas Dimas. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita nanti ngobrol di WhatsApp. Iya, nanti kita banyak ngobrol ya. Siap. Assalamualaikum.